Perbedaan query DNS rekursif dan iteratif. Query DNS rekursif, name resolution membebani name server yang dihubungi dapat menimbulkan beban tinggi. Cara kerjanya, secara umum rekursif query ini adalah di mana sang klien atau peminta DNS ini melakukan permintaan ke server DNS dan server DNS ini menjawab dengan jawaban, baik itu jawaban tentang informasi mengenai domain yang diminta ataupun jawaban bahwa ada error atau nama domain tidak ditemukan. Pada recursive query ini, jika informasi tentang domain yang diminta klien tidak ada pada database server DNS, maka server DNS itu tidak bisa mengarahkan si klien untuk menuju ke server DNS lain, melainkan server DNS tadi yang bertugas untuk mencarikan jawaban tentang informasi domain yang diminta klien. Kemudian server DNS itu menjawab permintaan klien berupa informasi yang diminta ataupun dengan pesan error. Hal yang membedakan dengan query DNS iteratif, yaitu server yang dihubungi memberi informasi nama server yang harus dihubungi. Kemudian cara kerja query iteratif. Query iteratif ini berbeda dengan query rekursif, di mana pada iteratif query ini, sang klien atau peminta DNS melakukan permintaan ke server DNS dan server DNS akan menjawab permintaan sang klien sesuai dengan database yang tersedia pada server DNS. Jika domain yang diminta klien tidak ada pada server DNS, maka server DNS itu akan mengarahkan klien ke server DNS lain. Begitu seterusnya sampai si klien mendapatkan jawaban tentang informasi domain yang dimintanya. Demikian pemaparan yang dapat saya jelaskan mengenai perbedaan query iteratif dan query rekursif. Terima kasih. Pertama, teman-teman perlu membuka website infinityfree.net. Setelah itu sign up now. Jika teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung masuk, namun jika belum, harap membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu manage, lalu control panel. Nah, di dalam control panel ini kita bisa mengecek apakah domain yang akan kita buat tersedia atau tidak. Kita bisa mencari domain yang akan kita buat. Nah, di sini terdapat harga dari setiap domain. Kita ketikkan kode yang tertera. Selanjutnya kita cari. Nah, di sini domain kinantia.com tersedia. Selanjutnya kita lakukan registrasi terlebih dahulu supaya kita bisa check out domain yang telah kita pilih. Kita isi data kita dengan baik dan benar. Jika pendaftaran akun sudah selesai, selanjutnya kita mendaftarkan domain yang akan kita buat. Misalnya kita akan membuat kinantia.com. Selanjutnya kita add to chart, kemudian check out. Di sini kita diminta untuk mengkonfigurasi domain. Lalu kita diarahkan ke checkout untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, untuk membuat domain dari .net juga sama. Nah, dengan membuat domain kita sendiri, kita bisa memakai domain yang kita miliki untuk membuat website dengan nama kita. Lalu langkah-langkah untuk mendaftarkan domain.org juga sama.